ingin menyampaikan lomba poster simbolik. Di mana di lomba poster ini berangkat dari sebuah keresahan bahwa banyak sekali poster tentang kekerasan seksual, alih-alih memberikan edukasi yang baik pada korban untuk speak up atau pada pelaku untuk mencegah agar dia melakukan itu, atau pada audiens umum agar mereka berpartisipasi dalam penyelesaian masalah ini. Tidak semua poster itu memberikan pesan yang baik. Bahkan tidak jarang kita melihat bahwa poster-poster edukasi kekerasan seksual itu ironisnya berisi visual-visual yang sangat traumatis atau bahkan vulgar. Dan tidak jarang juga kita melihat beberapa poster-poster itu mengeksploitasi tubuh wanita sedang bajunya tersobek, ya, kemudian ada yang tergeletak, bahkan ada yang menampilkan foto tubuh wanita telanjang dengan tulisan stop kekerasan seksual, ya, yang kami rasa ini tidak memberikan pesan yang edukatif, ya. Bahkan alih-alih memberikan edukasi malah memberikan inspirasi, gitu ya, bagi para pelaku atau memberikan kesan yang buruk pada objek wanita sebagai eksploitasi saja. Ya. Saat ini pada Allah diberikan kepercayaan untuk bisa menjadi bagian dari Satgas PPKS, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di psikologi. Kami melihat bahwa hampir semua kampus itu memiliki Satgas PPKS, tapi tidak semua Satgas PPKS itu memiliki desainer. Dan sebagai salah satu pihak yang berada dalam posisi ini, saya melihat bahwa komunikasi melalui media-media massa itu sangat penting, entah itu media cetak, berupa poster, ataupun media sosial, di mana kami tujuannya adalah untuk mengedukasi sivitas di lingkungan kami itu untuk bisa mengerti apa sih kekerasan seksual itu, batasannya apa, mana yang wajar, mana yang tidak, dan mana yang hal-hal yang bisa mengarah ke sana. Begitu juga kami ingin mengenalkan Satgas PPKS itu apa, agar para korban bisa tahu kemana mereka harus melapor, agar para pelaku tahu bahwa para korban itu tidak sendirian, ya. Sehingga mereka harus berpikir dua kali untuk melakukan itu, dan agar sivitas tahu ketika mereka mendapati itu, entah baik sebagai saksi maupun korban, bagaimana tahapan yang tepat untuk bisa menjadi bagian mengambil partisipasi untuk bisa menangani itu, gitu. Minimal dengan pelaporan atau dengan hal-hal yang lainnya, pencegahan dan sebagainya. Nah, melalui hal itu kami melihat bahwa dengan kebutuhan yang besar ini, kami mencoba untuk membuat satu event. Event ini adalah event lomba poster simbolik yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Karena satu sisi kita butuh media-media untuk bisa memberikan edukasi pada sivitas kami. Dan kenapa ini simbolik? Karena itu tadi, ya, banyak poster-poster kekerasan seksual itu memberikan pesan yang kontraproduktif. Alih-alih memberikan edukasi, malah memberikan melakukan eksploitasi pada wanita, atau bahkan memberikan gambar-gambar yang traumatis, ya, wanita disekap, wanita dengan baju terkoyak, menangis, dan sebagainya, di mana itu menjadi visual yang traumatis. Nah, saya percaya bahwa desain itu adalah tentang strategi, bukan hanya dekorasi. Untuk itu dalam proses rangkaian lomba poster simbolik ini, kami tidak hanya serta-merta memberikan informasi, ada lomba loh, ikut daftar selesai, gitu ya, tidak selesai, tidak. Karena kami ingin melazimkan, ya, bahwa desain itu harus ada proses. Seorang desainer itu harus mengetahui apa yang sedang ia ulik, apa yang sedang ia desain, ya. Dan untuk itulah makanya dalam rangkaian lomba poster simbolik ini kami memberikan beberapa rangkaian kegiatan, ya. Di antaranya adalah sosialisasi tentang PPKS itu. Dan bekerjasama dengan Binus University dan Institut Bisnis Nusantara, kami akhirnya menyelenggarakan satu event yang diselenggarakan pada tanggal 12 Februari. Di antara event itu adalah, yang pertama adalah materi tentang kekerasan seksual, ya. Sehingga harapannya dari situ kami berharap bahwa peserta lomba ini sebelum mendesain poster, mereka paham kekerasan seksual itu apa sih, gitu ya, batasannya di mana, dan bagaimana penanganannya, bagaimana yang baik, buruk, dan sebagainya, mereka paham dulu itu. Dan materi ini disampaikan oleh Bu Atta, ya, dari Institut Bisnis Nusantara. Kemudian di materi kedua ada Bu Esada juga dari Institut Bisnis Nusantara. Beliau menyampaikan materi terkait Satgas PPKS itu sendiri, ya. Karena kita tahu, ya, bahwa peserta-peserta ini membutuhkan, sebagai seorang desainer, butuh ilmu untuk bisa menyampaikan sesuatu, ya. Makanya dua pemateri ini menyampaikan, ya, terkait kekerasan seksual dan terkait dengan PPKS itu, yang sangat terkait dengan poster lomba ini. Dan sementara di materi berikutnya adalah saya sendiri mengisi,
yaitu adalah workshop desain simbolik. Jadi di situ saya menyampaikan ya aturan rules-nya, bagaimana poster ini boleh dan tidak boleh gitu ya. Karena kami melihat ya, jangan sampai kami menyelenggarakan sebuah poster terus bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Terus mana yang boleh ya? Maka dari itu kami juga memberikan satu solusi pendekatan bagaimana sih membuat poster atau komunikasi visual yang simbolik itu tanpa memunculkan pesan-pesan yang traumatis dan vulgar tadi. Nah, sehingga dari rangkaian ini kami harap rangkaian proses lomba poster ini sudah memenuhi kaidah-kaidah bagaimana desain itu dibuat. Yang terlain adalah desain itu berawal dari sebuah riset dulu gitu ya, untuk mengetahui, mendapatkan data, dari data itu mungkin diolah, gitu ada tahap proses kreatifnya, mungkin mereka melakukan mapping, dan juga ada tahap metodologis simbolik ya. Dalam materi itu saya sampaikan pendekatan semiotika dan pendekatan sinektika. Nah, sehingga dari situ kami harap lomba poster ini peserta-pesertanya bisa mendapatkan wawasan yang tepat, wawasan yang bisa membantu mereka untuk memahami apa ya pesan yang ingin disampaikan. Dan kami juga di situ dalam rangkaian proses lomba ini, saya sendiri karena punya kesempatan untuk berada dalam grup ketua PPKS di beberapa kampus ya, wilayah di tiga ini, saya juga menanyakan kepada para ketua di grup itu dengan memberikan sebuah trigger. Saya menyampaikan bahwa kami akan mengadakan lomba dan di situ kami ingin tahu sebetulnya kebutuhan poster apa sih yang ada di kampus masing-masing ketua satgas tersebut. Dan alhamdulillah banyak sekali yang memberikan respon, yang mana itu akhirnya kami rangkum dalam sebuah content planner gitu ya. Dan di situ juga setidaknya para peserta juga bisa menjadikan itu inspirasi. Jadi tidak hanya mereka membuat satu poster yang kreatif, komunikatif, tapi juga bermanfaat. Karena dari situ mereka juga tahu kebutuhan poster itu seperti apa sih bagi calon-calon pengguna. Karena pada akhirnya kami harap lomba ini nanti poster-poster terbaik hasil dari lomba-lomba ini akan menjadi poster yang bisa digunakan ke seluruh kampus yang memang membutuhkan. Makanya dari situ poster-poster yang dibuat itu diberikan satu safe area ya, di mana nanti setiap kampus yang membutuhkan bisa meletakkan alamat hotline gitu ya, dan juga informasi-informasi terkait kebijakan-kebijakan mereka di situ ya. Jadi para peserta lomba ini, dan sudah kami survei juga ya, banyak sekali varian peserta lombanya, mulai dari tidak hanya Jakarta, tapi juga Jawa Timur, bahkan Jawa Tengah, bahkan luar Jawa juga ada yang berpartisipasi. Kami sangat mengapresiasi antusiasme ini gitu ya. Ini menjadi sebuah langkah yang baik gitu ya, bahwa peserta lomba ini tidak hanya menjadi peserta di sini, tapi mereka juga menjadi bagian untuk menyelesaikan satu permasalahan yang paling pelik yang sedang kita hadapi saat ini ya. Dan permasalahan itu memang tidak terlalu tampak di permukaan gitu ya. Dia berada di bawah permukaan air yang tenang gitu ya, di bawah laut gitu ya. Dan memang kekerasan seksual ini adalah hal yang paling susah dibuktikan. Dan mungkin korban siap-siap untuk merekam gitu ya. Tapi juga sangat besar karena kaitannya dengan satu nyawa gitu ya. Dan satu nyawa itu punya keluarga. Satu keluarga itu juga menjadi bagian dari kesatuan masyarakat kita, dan masyarakat kita itu adalah kesatuan dari negara ini, bangsa ini gitu ya. Sehingga kita tidak bisa meremehkan satu kasus itu menjadi sesuatu yang bisa berdampak pada generasi kita gitu ya. Dan sebagaimana kita tahu ya bahwa kekerasan seksual itu juga seringkali karena dari relasi kuasa gitu ya. Karena ini sangat mencengkram gitu ya, dan mereka juga punya banyak koneksi, sehingga korban yang sudah menjadi korban malah semakin tertekan ya dengan adanya ini gitu ya. Tapi di sini intinya adalah kami berusaha untuk memfasilitasi itu ya, dan secara teknis pun juga kami memfasilitasi tidak hanya para desainer tapi juga rekan-rekan yang mungkin baru berkenalan dengan desain dan ingin coba, kami memfasilitasi, makanya kami mudahkan syarat-syarat dan kebutuhannya. Dan kegiatan ini akan dilakukan mulai dari 1 Februari kemarin, dan sejak start 12 Februari kemarin itu adalah kick off untuk Anda bisa berkarya dan mengumpulkan karya yang setidaknya nanti sampai tanggal 22 itu menjadi deadline-nya. Anda kalau melihat video ini berpartisipasi kami juga. Jadi kami melihat ini tidak hanya sekedar lomba, tapi adalah bagian Anda menjadi partisipan dalam penyelesaian masalah visual yang ada di sini. Dan kami juga berusaha memberikan apresiasi yang terbaik ya, meskipun dengan berbagai setia, kami ingin mengapresiasi karya-karya Anda dengan menampilkan karya-karya yang terbaik gitu. Nanti ada di pameran Karma, ya, karya mahasiswa ideologi, ada event pameran
karya. Nah, dan puncaknya kami tetap bisa ditampilkan di Perpustakaan Nasional. Tadinya Galeri Nasional, ya, tapi dengan satu dan lain hal dijadikan pertimbangan, pengelola akhirnya lebih mengarah ke Perpustakaan Nasional, ya, lebih banyak audiensnya, gitu ya. Tidak hanya orang, tapi anak adult pun juga ada di sana, gitu ya. Sehingga itu juga menjadi satu pertimbangan tersebut. Jadi rekan-rekan, terima kasih siapa yang sudah ambil bagian ini. Kami mengapresiasi usaha Anda, dan kami juga menyediakan beberapa multiple sertifikat ya bagi Anda sebagai penulis kami, gitu ya. Sertifikat kesertaan dan sebuah penghargaan bahwa Anda telah berpartisipasi menjadi bagian penyelesaian kasus masalah ini. Kemudian sertifikat sosialisasi kemarin membuktikan bahwa Anda sudah punya wawasan tentang kekerasan seksual, dan juga sertifikat untuk workshop. Kemudian bahwa Anda punya wawasan bagaimana komunikasi secara simbolik dan santun ya lewat simbol-simbol itu. Dan kemudian ketika Anda menjadi partisipan, bahwa Anda terpilih untuk dipamerkan di Galeri Nasional atau Perpustakaan Nasional, itu juga kami akan memberikan apresiasi sertifikat. Satu lagi, jika Anda memenangkan lomba ini, Anda juga akan mendapatkan sertifikat yang khusus ya. Kemudian ketika Anda mendapatkan nominasi, Anda juga akan mendapatkan sertifikat. Ya, dan itu kami sekali terima kasih dengan kolaborasi antara institusi Nusantara dan juga Binus University ya, yang sudah memberikan beberapa pakar ahlinya gitu ya untuk Dewan Studi, dan juga institusi Nusantara ya. Terima kasih atas respon baik dari rekan-rekan, tidak hanya dari Binus maupun IBN ya, tapi dari rekan-rekan semua kampus yang turut serta meramaikan kegiatan ini, meskipun sekedar sebagai eksemplar. Jadi semoga apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah kebaikan yang bisa dirasakan kebermanfaatannya lintas zaman.